Ya, saudara, Anda kembali lagi bersama kami di Info Sehat. Masih bersama Dokter Nova di sini ya, yang membahas seputar penyakit glaukoma. Nah, dokter, ada pertanyaan yang harus saya utarakan ke dokter. Sebelum kita bahas lebih, bagaimana dokter dengan orang pengguna kontak lensa ya atau soft lens ya itu di mata, apakah hal tersebut juga bisa berpotensi terkena glaukoma atau seperti apa, dokter? Oke. Ya, terima kasih, Ridan. Jadi untuk pengguna kontak lens atau soft lens atau apapun jenis lensa yang memang dipakai di mata, termasuk saya saat ini. Dulu menggunakan ya. Karena memang ada minus ya. Itu tidak ada hubungan langsung dengan terjadinya glaukoma. Ya. Karena sekali lagi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau glaukoma itu adalah penyakit yang diturunkan, adalah penyakit genetik atau karena ada penyakit lain yang mendasarinya. Seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh ya bagi para pengguna soft lens di rumah ya. Tapi harus hati-hati juga untuk pengguna soft lens mengenai masalah hygiene. Karena berpotensi untuk infeksi mata. Kalau soft lens itu sangat berpotensi besar terjadi infeksi mata. Kalau tidak dipakai dengan prosedur yang baik dan hygiene yang kurang baik. Iya, baik dokter. Mungkin kalau orang dengan sudah terkena atau sudah menderita dengan yang namanya glaukoma ini, apakah ada proses tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter spesialis mata seperti dokter untuk mengembalikan? Mungkin ada beberapa setelah operasi penglihatan saya pasti akan kembali normal. Penjelasannya dokter? Jadi begitu kita terdiagnosis glaukoma, kita lihat lagi apakah glaukoma ini masuk dalam stadium yang early, yang masih dini, atau sudah dalam stadium progresif ke lanjut, sudah advance glaukoma ya. Nah, itu beda penanganannya. Jadi secara garis besar penanganan penyakit glaukoma itu terbagi atas medikamentosa atau dengan obat-obatan. Kemudian ada laser untuk penyakit glaukoma. Ada juga terapi surgery atau pembedahan pada glaukoma. Jadi tergantung tingkat yang mana kita lakukan tata laksana atau terapi ini. Bisa saja mulai dengan obat-obatan karena dia mungkin masih early, masih dini glaukomanya, atau sudah digabungkan dengan laser, atau dilanjutkan dengan surgery. Bisa juga dia cuma diobatan terus, dan itu bisa seumur hidup. Tapi karena tidak progres, glaukomanya diketahui cepat tidak progres, ya enggak apa-apa, dia tidak memerlukan laser atau surgery atau tindakan bedah. Atau bisa juga gabungan 2 atau dari 3 tata laksana itu. Iya, baik dokter. Kalau misalnya sampai berujung pada yang namanya tindakan bedah oleh dokter spesialis mata, apakah seseorang yang menderita glaukoma ini bisa sembuh, dokter? Iya. Penglihatannya balik normal seperti orang biasa. Jadi kembali lagi kita lihat diagnosis awal pada saat sebelum kita melakukan terapi. Jadi kalau misalnya glaukomanya masih dini, masih early, tentu saja tingkat kesembuhannya akan lebih tinggi. Lebih besar untuk sembuh. Iya, betul. Beda dengan kalau misalnya kita operasi pada saat dimana sudah end stage, sudah glaukomanya sudah advance, sudah tahap akhir atau. Nah, itu juga tentu saja tingkat kesembuhannya itu akan kurang baik. Bahkan memang mungkin ada yang sudah hilang penglihatan, sudah buta, tapi karena masih ada gejala sisa ya tetap kita lakukan tindakan, tapi bukan untuk mengembalikan penglihatan, tapi untuk menghilangkan gejala supaya kualitas hidup, kenyamanan pasien tetap ada. Seperti itu. Iya. Mungkin ada di rumah juga dokter bertanya, dokter, siapa saja sih yang berpotensi terkena glaukoma itu? Apakah hanya orang dengan range umur di atas 50-an ke atas, atau sejak dini memang sudah ada potensi tersebut pada diri manusia itu sendiri? Silakan dokter. Jadi sebenarnya kalau mau tanya siapa yang bisa, pertama tentu saja secara genetik dia ada history, ada sejarah orang tua atau kakek, nenek, opa, oma itu mungkin ada riwayat glaukoma. Itu memang kans besar untuk terjadi glaukoma ada. Nah, kalau umur berapa bisa terjadi glaukoma? Bisa dari lahir. Karena ada yang disebut glaukoma kongenital. Jadi begitu lahir dia sudah ada glaukoma.
atau glaukoma yang terjadi pada usia remaja, walaupun memang secara persentasi glaukoma terjadi di usia 40 tahun ke atas. Tapi ingat lagi bahwa glaukoma seperti kita ini lagi tadi, ada primer, ada sekunder. Yang primer itu yang biasanya turunan. Tapi kalau sekunder misalnya anak-anak usia sekolah 7 tahun, 8 tahun naik sepeda, jatuh, terkena, ada trauma mata, kemudian tidak ditangani dengan baik, ada katarak dan infeksi yang berkelanjutan, itu bisa juga jadi glaukoma sekunder. Seperti itu. Jadi kalau mau ditanya umur berapa, semua umur bisa terjadi glaukoma dengan jenis yang berbeda, tentu saja penyebab yang berbeda. Siapa saja bisa berpotensi, bisa, ya dokter. Bisa. Nah, usai dengan tindakan bedah yang dilakukan oleh dokter spesialis mata, nah dokter, seperti apa kemudian penanganan perawatan usai dari pembedahan tersebut? Ya, jadi tentu saja kalau setelah melakukan pembedahan atau surgery pada pasien-pasien dengan glaukoma ini, yang pertama kita mengevaluasi adalah tekanan intraokulernya, karena itu jadi salah satu tanda bahwa kita operasi ini berhasil, ya. Jadi ada penurunan. Jadi kalau kita mau pakai angka, jadi kalau misalnya seperti orang tensi yang bagus kan 120/80 gitu ya. Tekanan intraokuler pada orang normal itu adalah 10 sampai 20 mm air raksa. Nah, jadi kita usahakan supaya tekanannya kembali normal. Itu yang evaluasi pertama. Kemudian tentu saja tajam penglihatannya. Apakah membaik setelah dilakukan pembedahan. Lalu kemudian yang ketiga tentu saja kita memperbaiki kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Karena tujuan akhir dari pasien-pasien glaukoma yang sebenarnya irreversible sebenarnya penyakit ini itu adalah mempertahankan kualitas hidupnya. Jadi minimal dalam kehidupan sehari-hari dia tidak bergantung pada orang lain. Quality of life-nya seperti itu. Apalagi yang seperti dikatakan tadi, yang sudah mengalami gangguan lapang pandang, sudah gelap di samping-samping, itu kan secara ini dia pasti akan bergantung pada orang lain, dan itu mempengaruhi kualitas hidup. Seperti itu, ya. Iya, berpengaruh pada kualitas hidup. Nah, dokter, bicara lagi mengenai mungkin di rumah, takut terserang atau menderita glaukoma, mungkin ada pencegahannya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, dari pandangan dokter sebagai seorang spesialis mata, bahkan menangani penderita glaukoma, seperti apa dokter pencegahan yang dapat dilakukan jika mungkin kita lagi was-was takut, ya kan? Kan ini menyangkut penglihatan juga, dokter. Silakan. Tentu saja yang menjadi inti adalah pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ke dokter mata. Jadi namanya kesehatan secara umum, untuk kita menjaga kesehatan pasti kita lakukan pemeriksaan rutin, cek berkala, ya. Apalagi untuk orang-orang yang dengan 40 tahun ke atas atau belum 40 tahun tapi dia punya history sejarah ada keturunan glaukoma. Itu memang wajib. Jadi saya biasanya di poliklinik mata, kalau sudah ada orang kena glaukoma, biasanya saya menganjurkan untuk keluarganya, anak-anak atau yang kandung itu pemeriksaan diri juga. Karena biasanya dalam satu keluarga itu ada yang glaukoma juga. Ada potensinya. Iya, ada potensi. Jadi sebelum terjadi progresivitas atau sudah parah, lebih baik kita diagnosis secara dini, seperti itu. Lalu pencegahannya seperti apa, dokter? Apakah dikasih vitamin untuk diminum sanak saudaranya yang dokter diagnosis sepertinya berpotensi ini akan mengalami glaukoma, atau seperti apa, dokter? Iya, bisa seperti itu. Memang ada vitamin atau neuroborransia yang ada hubungannya dengan glaukoma, tapi itu sebenarnya bukan hal yang utama. Jadi hal yang utama memang harus periksa rutin, itu keharusan. Karena begitu dia kena glaukoma, secara dini kita bisa mengobati, dan itu lebih penting. Begitu, ya. Iya, baik. Tidak progresif. Karena memang susah untuk mencegahnya kalau dia faktor keturunan. Yang susah mencegahnya karena faktor keturunan. Baik, kita jeda dulu, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Info Sehat.